warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Atau kama qala aidan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ahibbahul kiram, segenap para asatiz, para guru, di antaranya pendiri Majelis Taklim Remaja RW 04 Akhina Fillah Ustadz Iwan Kurniawan Mata'amullah Bituli Hayati. Juga yang sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Remaja RW 04 Ustadz Mirwan Mata'amullah Bituli Hayati. Ini pendiri sama ketua, namanya rada-rada mirip. Juga yang sama kita hormati guru kita Ustadz Abdurrahman, Ustadz Arifin. Yang juga sama kita hormati abang saya, sahabat saya, teman saya, Bapak Haji RW Salam, sekaligus beliau Bapak Ketua RW. Kita doain senantiasa selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan kekuatan untuk selalu membimbing kita semua di majelis zikir dan sholawat remaja RW 04. Amin ya robbal. Amin ngapa? Amin. Lagi doain RW nya diubah corona apa corona. Yang sama kita hormati Sohibul Bait, Ibu Ustazah Ibu Haja, ya, istri dari almarhum Bapak Haji Komarudin beserta keluarga besarnya. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu-satu. Mudah-mudahan ibu yang ditinggalkan suaminya senantiasa selalu ditetapkan iman Islamnya, selalu dalam sabar, dan dapat meneruskan kebaikan-kebaikan daripada suaminya. Amin ya robbal. Jamaah Mushola Tanzilul Huda yang saya cintai, serta remajawan, remajawati warga RW 04 yang saya sayangi. Mudah-mudahan yang hadir kita pada malam hari ini senantiasa selalu dalam rahmat serta pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita dapat sama menghadiri kegiatan Majelis Taklim Remaja yang berada di wilayah lingkungan RW 04. Kesempatan kali ini saya ngomong gak banyak, cuma 3 poin. Berapa poin? 3 poin. Poin yang pertama ialah min aina, dari mana. Kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kudu tahu asal muasal kita dari mana. Asal muasal kita dari
Dari mana? Ya dari Allah Ustaz. Ya betul. Sebelum kita terlahir ke alam dunia, di jasad kita ada yang bernama ruh. Apa? Ruh. Sejauh ini udah pernah tahu gak ruh adanya di sebelah mana? Halo? Ruh kita adanya di sebelah mana? Halo? Diem baik kan? Ini kita ngerebut insya Allah gak kena pasal ya. Biar gak pakai masker juga aman ya. Aman. Sengaja saya juga gak pakai masker. Tadi sampai mana? Gara-gara pasal sih ah. Dulu kita sebelum lahir ke alam dunia berada yang namanya di alam roh. Ya Pak? Pak? Kita berasal dari apa? Dari nutfah. Nutfah itu kalau bahasa fikihnya sperma. Tahu sperma? Ini bukan bahasa jorok. Emang ini bahasa fikih. Dari sperma lalu kemudian masuk kita dalam rahim ibu kita, terolah menjadi daging nutfah mudghah. Ya Pak? Lalu kemudian usia 4 bulan ditiupkan ruh. Dan di situ kita bersaksi. Allah mengatakan, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Dalam perut kita 9 bulan. Ada yang tahu kita 9 bulan ngapain bayar di rumah kita? Kali itu main Mobile Legend, main PS. Aki-aki ngerti PS ya? Kamu juga? Aki-aki yang jauh kan PS. Kalau musim PS5, PS4. 9 bulan kita dalam rahim ibu kita. Ibu kita Pak, waktu ngandung kita dia centang salah, tengkurap ngab, miring mingkinan. Itu ngandung kita Pak 9 bulan. Capek Pak ibu kita ngandung kita. Apalagi di masa ngidamnya Pak, jam 12 malam apa baik dipinta. Yang romana ribet. Segala mangkah muda dipinta. Ya. Galak duran dari pohonan yang dipinta. Coba nyari kemana kita orang laki Pak. Ya. Palu. Itu kan bukan ngalah. 9 bulan Pak dalam kandungan ibu kita. Singkat cerita setelah 9 bulan lalu kita embrojol. Tahu embrojol? Embrojol dari lubang ibu kita, lubang rahim ibu kita. Keluar dari lubang ibu kita, semua kita keluarnya sama dari lubang yang satu Pak. Sebab kita yang hadir di sini nggak ada yang lahir di lepek. Benar-benar. Lahir orang tua kita azan itu Pak, maranin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bareng muntah-muntah mata kita, bareng nangis. Kita gak ngerti bahasa anak kita bahasa apa. Tapi karena kasih sayang Pak, kita azanin supaya anak kita lahir di alam dunia yang didengar pertama apa? Kalimat thayyibah. Kadang-kadang kagak Pak. Ya Allah dah. Makanya Pak nanti yang masuk surga Pak kaset. Ya. Coba ada mau Jumat yang disetel apa? Kaset. Mau maghrib? Kaset. Ntar yang masuk surga? Kaset. Iya. Quran disetel dulu mah zaman dulu Pak. Ya Allah mau maghrib ya? Ngaji orang dulu mah sholat hidupin mic gitu. Mau Jumat ngaji, baca surah Kahfi, surah Yasin. Sekarang mah mic yang disetel Pak. Giliran azan baru mic dihidupin. MC mau naik mic dihidupin. Diajarin tuh Pak, kita berojol sama orang tua kita tuh. Terus meningkat dewasa. Mulai dewasa di situ kita yang disebut dengan mukallaf masuk kepada akil balik. Dimulai akil balik maka berlaku di situ aturan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah nggak bisa lagi tuh main-main tuh.
Kalau kita sudah balik, kudu tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil. Maka beruntung diadakannya majelis taklim, hadir Pak ke majelis. Allah yang janji, kata Allah apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat bagi orang-orang yang beriman serta orang-orang yang menuntut ilmu. Datang ke majelis Pak supaya tahu mana yang halal, mana yang haram. Supaya juga kita dikasih tahu, jadi tahu mana yang nggak boleh, mana yang boleh, mana yang hak, mana yang batil. Kalau kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil, tentunya dalam hidup dan kehidupan kita tidak sembrono, Pak. Betul? Betul. Kagak main bunuh baik, benar? Benar. Coba buka surah An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Siapa orang yang membunuh mukmin, ini satu Pak, mukmin, ya, membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan secara sengaja, fajazauhu jahannam khalidan fiha, maka balasan bagi orang yang membunuh sebelum ia bertobat dan meminta maaf kepada keluarganya, jahannam, neraka jahannam khalidan fiha, selama-lamanya di neraka jahannam. Tuh Pak, ya Pak. Jadi kalau datang ke majelis paling tidak kita ditanamkan Pak akidah keimanan yang bagus, ya Pak. Tidak mudah dicuci otak kita, terutama para remaja nih. Para remaja kadang-kadang gampang banget Pak ikut-ikutannya, iya. Orang belok kanan dia belok kanan, orang belok kiri dia belok kiri, ya Pak. Minimal ajarin ajan Pak. Orang hidup di mana aja Pak, kalau modal ajan aja atuh hidup Pak dia. Masih banyak-banyak dah. Panggil dalam masjid suruh jadi muazin sama Bilal. Mayan itu jadi muazin 100.000. Tiap Jumat doang. Artinya apa? Minimal anak-anak kita, remaja kita ini nggak buta-buta amat Pak. Jangan sampai disuruh azan nggak tahu. Jangan sampai di masjid, di musola lagi-lagi aki-aki yang gulung tikar, aki-aki yang azan, aki-aki bersihin kolam, bongkar kotak amal, mati duluan. Kok tuh dia kok mereka. Jangan sampai anak kita nggak ngerti Pak, azan aja nggak bisa, disuruh azan dia keder. Pernah dengar azan keder? Pernah dengar azan keder? Hayya 'alas shalah. Depan udah cakep, belakangnya akbar. Kalau nggak ngerti agama Bapak, ini kalau datang ke majelis taklim mana kita jadi ngerti dekat sama Ustaz, jadi bau, Ustaz bau. Iya. Di majelis taklim Pak, anak kita diajarin bagaimana bakti sama orang tua, hormat kepada saudara, hormat kepada yang lebih tua, hormat kepada yang lebih muda. Tuh. Ini termasuk nih sahibul musibah ngadain nyeratus suaminya biar bagaimana ngerti agama Pak. Kalau yang nggak ngerti agama maka kadang-kadang orang tua udah meninggal, suami udah meninggal, cuek bebek, boro-boro doain, ya Pak, ya Pak. Kalau punya anak yang ngerti agama, minimal kalau kita mati kita lagi ngap-ngap ada yang ngalkini di kuping kita. La ilaha illallah. Tuh Pak. Ketika kita lagi mati ada yang ngalkini. Coba kalau anak kita yang atuh musisi, ya Pak, yang atuh ekonom, babanya lagi ngap-ngap diambilin gitar. Atuhnya kayak botol, babanya lagi ngap-ngap, dibawain botol. Sambar geledek tuh kan tuh. Punya anak begitu sambar bergeledek. Sebab apa?
Ya Pak, tadi jauh daripada agama, jauh daripada Allah, jauh daripada asatid, jauh dari para ulama. Ini bahaya Pak, kita kalau jauh dari ulama, hidup kita menjadi gelap. Kenapa gelap? Karena ulama adalah penerus para nabi yang membawa risalah, melanjutkan risalah baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Pak, kita di zaman sekarang ini kudu cerdas. Apa-apa kudu cerdas, jangan ikut-ikutan. Segala sesuatu itu kudu cerdas dalam mengambil sikap, dalam mengambil perbuatan. Anak kita dititipin ke majelis juga, lihat majelisnya, siapa gurunya, apa yang dikaji. Sekarang banyak Pak majelis taklim, ya. Majelis taklim berkedok Islam, anak kita diajarin tekbal. Pernah dengar di majelis itu? Pernah dengar? Ada salah satu majelis Pak yang begitu. Setelah diisi tekbal, dites anak kita, suruh jalan ke jalanan. Ngapain? Tes ilmu kepalanya. Ini kan bahaya buat anak kita Pak. Terlabelkan Islam, tapi istrinya bukan Islam. Ini yang bahaya. Tapi kalau pengajian di RW 4 ini mantap Pak. Ustadznya nggak jauh-jauh dari kita semuanya, memang kita tahu dari kecilnya. Belajarnya di mana, siapa gurunya. Jadi kalau majelis taklim itu kudu jelas kita masuk majelis taklim. Ya Pak, brojol masa balik. Mulai masa balik kita dihitung Pak di situ tuh. Mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Rokib dan atid tidak pernah lepas daripada kita. Jadi Rokib saban hari bawa buku catatan tuh Pak, sama pulpen. Pak, nyatatin Pak, apa baik yang kita kerjain Rokib mah nggak pernah luput. Apa baik yang kita kerjain Rokib nggak pernah luput. Sampai akhir hayat kita, Rokib dan atid mencatat amaliyah kita. Kalau CCTV buatan manusia itu pasti ada errornya. Tapi CCTV Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah error. 1 kali 24 jam selalu monitor hamba-hambanya. Yang pertama Pak, minimal kalau kita tahu berasal kita dari mana, min aina, dari mana kita berasal, ya dari Allah. Lalu kemudian kita hidup di alam dunia, apakah sekedar hidup? Kalau cuma sekedar hidup Pak, cuma sekedar hidup, macan di hutan hidup gak Pak? Hidup. Monyet di hutan hidup gak Pak? Babi di hutan hidup gak Pak? Kalau cuma sekedar hidup mah seperti itu. Tapi manusia diciptakan lebih mulia di antara makhluk yang lain. Tiada lain ialah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu. Berarti kita dicipta oleh Allah tiada lain untuk ngapain Pak? Untuk ngapain Pak? Ibadah, ngabdi kepada Allah. Ya Pak, kalau kita setiap hari ngabdi kepada Allah, bukan hanya sekedar sholat saja Pak, bukan hanya sekedar puasa saja Pak, bukan hanya sekedar haji saja Pak. Dari puasa kita, dari sholat kita, dari haji kita, dari zakat kita, kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar apa? Setiap hembusan napas, tingkah laku kita semuanya menjadi ibadah. Karena ujung-ujungnya pasti kita mati. Mati Pak. Pejabat mati gak Pak? Rakyat? Gubernur? Kang Bubur? Presiden? Sinden? Orang kaya? Orang susah? Orang kaya aja mati Pak. Gimana orang? Susah. Orang ganteng? Orang jelek? Oh yang jelek hati-hati. Hah? Ini Ustaz mati katanya. Iya Ustaz mati. Mati belakangan Ustaz ya. Nah kalau Ustaz duluan berapa kan ada yang ngurusin ntar ya. Ustaz belakangan dah kiamat orang seminggu baru mati gitu. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang pertama ialah min aina, dari mana kita berasal. Setelah kita tahu, kita manfaatkan hidup kita yang sebaik-baiknya, mencari perbekalan untuk kita menghadapi kematian. Kenapa kalau kita udah pulang ke sono Pak, udah tidak ada lagi penyesalan berlaku Pak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, orang yang sudah dalam kubur nanti dia minta hidup lagi. Qala rabbirji'un. Ya Allah, saya pengen banget kembali lagi ya Allah. Qala rabbirji'un, saya ingin kembali ya Allah. Kata Allah, lu masa hidup kemana aja coy? Orang udah mati, udah gak berlaku. Masa hidup kemana aja? Ya Pak ya, manusia kita selama hidup Pak, gak ada orang yang bersih dari dosa.
nggak ada yang luput dari lupa. Tapi sebaik-baik manusia ketika ia salah dan lupa, ia lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepengen kita karena wafat kita dalam keadaan taubah, dalam keadaan husnul khatimah, itu adalah dambaan setiap manusia. Maka sering kita panjatkan doa, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan kau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Maka kita doakan semoga almarhum Bapak Haji Komarudin ini 100 hari yang lalu meninggal dunia, wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ibu, suami ibu dinyeratusin seperti ini Bu, girangnya luar biasa Bu. Panjatan doa, panjatan sholawat, ya, percucuran rahmat. Kita doakan semoga almarhum dilapangkan kuburnya. Amin. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Setelah percucuran rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal. Amin. Yang pertama, dikit lagi. Yang kedua ialah ila aina. Hendak kemana kita setelah kita lahir di alam dunia? Kudu kita pikirkan bahwasannya ada tujuan berikutnya. Ila aina. Hendak kemana kita? Mau kemana kita? Tentunya sama kita semua. Al-mautu babun wa kullun nasu dakhilun. Kematian itu adalah sebuah pintu dan semua manusia akan memasuki pintu yang sama yang dinamakan pintu kematian. Biar kata gagah banget, biar kata jago banget, biar kata kaya banget, biar kata susah banget, pasti semuanya akan melalui pintu yang satu itu. Pintu apa? Pintu kematian. Jadi kematian ini adalah apa? Buat pengingat kita supaya kita hidup tidak semena-mena, supaya kita hidup bisa belajar berlaku adil, supaya kita hidup bisa belajar berlaku yang baik, supaya kita hidup bisa berlaku yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semena-mena. Ketika kita mengetahui bahwasannya kita akan meninggalkan alam dunia, tentunya kita persiapkan perbekalan yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Pak, anak muda nih kalau ceweknya giliran ulang tahun aja kan mempersiapkan ini yang terindah. Jauh-jauh hari dipikirin tahu bulat. Anak muda persiapannya luar biasa. Kadang-kadang kita kalau menghadap seseorang yang romannya penting Pak, kita kan persiapannya luar biasa tuh Pak. Baju ngambil yang paling bagus, benar. Kita ini hidup bagaikan musafir Pak. Yang namanya musafir butuh perbekalan. Seperti kita berada di atas perahu di tengah laut, perjalanan yang bertahun-tahun. Tentunya kita persiapkan perbekalan untuk menjalani perjalanan tersebut. Betul gak Pak? Baju kita siapin yang banyak, duit yang banyak, makanan yang cukup. Benar gak Pak? Ya, sama. Ketika kita tahu mau meninggal ke alam akhirat, tentunya semasa hidup kita di alam dunia, kita persiapkan perbekalan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, itu nasi Ramadan udah dingin. Iya, emang dari asal mau makan kita gitu. Kalau anyep kan kagak enak Pak. Iya, di Karanganan sih taruh depan saya, jadi kelihatan dah. Yang terakhir ialah ma'aman. Bersama siapa kita nanti di sana setelah kita ada di yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul mizan. Di bawah bendera siapa kita? Ini yang perlu kita pikirkan. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia, kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita berada di bawah benderanya Fir'aun. Jangan sampai kita berada di bawah benderanya Abu Lahab. Jangan sampai kita berada di bawah bendera Abu Jahal. Jangan. Kecil-kecil ngerti janda. Ini aja yang tukang ngomong janda, yang tukang ngomong janda. Janda yang gimana sih? Ada juga jablong. Janda bolong, itu lagi viral tuh. Lu motong-motong aja tuh boleh ngomong. Jangan
Jangan sampai ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar berada di bawah bendera abu-abu. Ya Pak, minimal kita berusaha kita berada di bawah liwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kata Rasul, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau? Orang yang bermaksiat kepada Allah. Siapa yang mau? Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya Pak ya? Jadi kita sama-sama berusaha ma'aman. Kita berusaha supaya kita nanti bersama orang-orang soleh minimal Pak. Kali kalau sama Nabi maka jauhan minimal kita sama orang-orang soleh. Sama orang-orang soleh yang dapat namanya berkumpul bersama kita, nolongin kita, ya, agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 ini Pak yang harus kita persiapkan. Yang pertama kita kudu tahu min aina, dari mana kita berasal. Setelah kita tahu, lalu kemudian kita pikirkan ila aina, akan kemana kita. Yang terakhir ialah ketika kita nanti di sana termasuk golongan siapa, termasuk golongannya siapa, bersama siapa, ma'aman, bersama siapa nanti kita di sana. Ini adalah persiapan itu kita persiapkan semasa kita hidup di alam dunia. Karena ketika kita sudah masuk ke alam barzakh, tidak bisa lagi kita mempersiapkan hal-hal yang terbaik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ya Pak, segitu aja. Ini masa lagi pandemi, takutnya ada yang jadi begitu aja Pak ya. Pokoknya begitu dah ya. Jadi sampai sini aja mudah-mudahan ya. Jadi kita jangan lama-lama ya. Ya, begitu dah ya. Nah cukup. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kita baca Fatihah. Pertama kita niatkan untuk almarhum Bapak Haji Komarudin yang telah meninggal dunia, dan malam hari ini sekaligus 100-nya beliau. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, ditempatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga keluarga kita yang hadir pada malam hari ini. Yang kedua kita niatin mudah-mudahan diri kita senantiasa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita, tetangga kita, saudara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari wabah virus corona yang sedang melanda negeri kita. Yang ketiga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa Allah jaga ulama kita, senantiasa Allah pelihara ulama kita, senantiasa negeri kita selalu aman, selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bikin kaniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.